Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masia. Selamat bertemu kembali saudara. Saya Ari Mandrit, Romo Daniel Biantoro, pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan program kita, yaitu menjawab pertanyaan. Kali ini ada pertanyaan dari saudara Sandri Marbun. Pertanyaannya adalah, Romo, adakah dasar pengajaran tentang api penyucian dalam gereja Roma Katolik di Alkitab maupun dari para bapak gereja? Adakah hubungan ayat 2 Makabe pasal 12 dan 45 dengan api penyucian seperti yang dikosodorkan kebanyakan apologetika Katolik Roma? Bisakah mendoakan orang mati dan apa yang harus kita doakan bagi orang mati? Mohon bimbingannya Romo. Terima kasih. Saudara Sandri Marbun, untuk berbicara tentang api penyucian, berarti berbicara tentang masa antara dari keberadaan manusia sesudah mati dan sebelum kedatangan Kristus. Apa yang terjadi antara masa ini? Kalau saudara coba lihat di dalam video saya ketika saya menjawab saudara Elias mengenai gerbang tol, disitulah saya menjelaskan bagaimana ajaran gereja Ortodoks mengenai apa yang terjadi antara masa orang sesudah mati dan sebelum kedatangan Kristus. Nah, dan di situ saya jelaskan bahwa ajaran api penyucian bukan bagian daripada ajaran gereja Timur. Nah, ajaran api penyucian itu adalah merupakan dogma di dalam gereja Roma Katolik. Yang pertama perkembangannya dimulai dari antara tahun 1170 atau sampai 1200-an ya. Dan orang yang sebenarnya mulai membahas ini adalah sarjana skolastika Peter Lombard ya, yang meninggal tahun 1160, di mana dia mentafsirkan ajaran Agustinus, Santo Agustinus, dan Santo Gregorius Agung, yang dua-duanya adalah seorang bapak gereja di dalam gereja barat, ya, yang tidak mempengaruhi cara pikir dalam gereja timur. Nah, dasar Alkitab yang digunakan adalah dari 2 Makabe pasal 12 ayat 41 sampai 46. Mari saya baca dari terjemahan dari Septuaginta ya, karena Makabe ada di dalam Septuaginta. 2 Makabe pasalnya yang ke saya baca dari terjemahan bahasa Inggris ya. 2 Makabe pasal 12 ayat 41 sampai 46 yang bunyinya begini. 41 sampai 46 dikatakan begini. Ya. Thus they all bless the ways of the Lord. Dengan demikian mereka semua memberkati jalan-jalan Tuhan, the righteous judge, hakim yang adil, who reveals the hidden things, yang menyatakan hal-hal yang tersembunyi. They turn to supplication, mereka berbalik kepada permohonan, and pray, dan berdoa, that the sin they had committed, agar dosa yang mereka telah lakukan might be completely blotted out, kiranya bisa dihapuskan sama sekali. The noble Judas yang mulia itu, exhorted his people, menghimbau umatnya to guard themselves from sin, untuk menjaga dirinya dari dosa, for with their own eyes they had seen what happened to those who died in battle because of their sin. Karena mereka dengan matanya sendiri mereka telah melihat apa yang terjadi kepada mereka yang mati dalam peperangan karena dosa mereka. He then took up an offering from his soldiers. Dia kemudian mengambil suatu korban dari
tentaranya, amounting persembahan bukan kurban, persembahan dari para prajuritnya amounting to 2,000 silver drachmas yang jumlahnya kira-kira sampai 2.000 drachma perak, and send it to Jerusalem, dan mengirimkannya ke Yerusalem to present as a sin offering, untuk mempersembahkan sebagai korban karena dosa. In doing so, dengan melakukan itu, he acted properly, dia bertindak secara yang seharusnya, and with honor, dengan penghormatan, taking note of the resurrection, dengan memperhatikan akan kebangkitan. For if he were not looking for the resurrection of those fallen, karena kalau dia tidak memperhatikan kepada kebangkitan dari orang yang sudah meninggal itu, it would have been utterly foolish to pray for the departed. Itu akan merupakan sesuatu yang bodoh untuk berdoa bagi orang yang meninggal. But since he was looking to the reward of splendor lit up for those who repose in godliness, tetapi karena dia mengharapkan kepada pahala kemuliaan yang disediakan bagi mereka yang telah mati di dalam kesalehan, it was a holy and godly purpose. Itu suatu tujuan yang kudus dan saleh. Thus he made atonement for the fallen. Dengan demikian, dia membuat suatu pendamaian bagi orang yang setelah terjatuh itu, so as to set them free, sehingga membebaskan mereka from their transgression, dari pelanggaran-pelanggaran mereka. Saudara Sandri, ya, dari gereja Katolik tentu mempunyai pandangan yang berbeda dari gereja Ortodoks. Nah, pertama-tama harus diingat bahwa dalam gereja Ortodoks, kitab-kitab yang lebih banyak di dalam Septuaginta, yang di dalam gereja Katolik disebut Deuterokanonika, dan sebutan itu ditetapkan dalam Konsili Trente sesudah Reformasi Protestan sebagai reaksi dari Reformasi Protestan. Yang di dalam gereja Ortodoks sejak zaman purba tidak pernah disebut sebagai Deuterokanonika, artinya kanon kedua yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Lama, kanon Ibrani, kanon Palestina. Di dalam gereja Ortodoks, mengikuti beberapa gereja purba, kitab-kitab yang lebih panjang ini, yang dalam gereja Katolik disebut sebagai Deuterokanonika, yang di dalam gereja Protestan dianggap palsu dan disebut sebagai apokrifa dalam pengertian kitab yang palsu. Di dalam gereja Ortodoks itu bukan disebut kanon kedua, bukan pula disebut kitab yang palsu. Itu disebut sebagai kitab Anaginoskomena, atau kitab-kitab yang layak dibaca. Luther mengikuti tradisi ini juga sebenarnya. Sebenarnya awalnya Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman dengan kitab-kitab yang kita kenal dalam Alkitab Katolik sebagai Deuterokanonika, yang di dalam gereja Ortodoks disebut sebagai Anaginoskomena ini. Karena kitab-kitab ini, termasuk kitab Makabe ini adalah Anaginoskomena, maka ini tidak mempunyai otoritas yang sama dari kanon Ibrani. Oleh karena itu, kitab ini berguna dibaca untuk mempersiapkan orang pada zaman purba untuk menerima katekisme, menerima katekisasi dari agama pagan menjadi Kristen. Sehingga dengan demikian akhirnya gereja Ortodoks mempunyai sikap bahwa karena ini bukan kanon yang sejajar dengan Perjanjian Lama, bukan Deuterokanonika, maka tidak boleh mengambil dogma apapun yang berasal dari kitab-kitab ini. Oleh karena itu, ketika gereja Roma Katolik menggunakan ayat-ayat yang saya baca tadi dari 2 Makabe pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 46 tadi sebagai landasan dari dogma api penyucian, gereja Ortodoks tidak ikut-ikut percaya kepada itu. Nah, sebenarnya apa sih dogma api penyucian itu? Dogma api penyucian itu bukan bukan bagian dari iman Ortodoks. Sebenarnya beginilah, gampangannya gini loh. Supaya ada menggunakan filsafat, contoh yang gampang saja.
Jadi orang itu untuk diselamatkan menurut Alkitab adalah bukan hanya dengan perbuatan saja, bukan dengan iman saja. Karena dikatakan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan juga dikatakan di dalam Yakobus, ya, di dalam Yakobus pasal 2, kita baca dalam ayat yang ke-24. Kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Ya. 2 ayat yang ke-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi kalau Luther mengajarkan kita hanya diselamatkan karena iman, Yakobus 2:24 mengatakan manusia tidak diselamatkan bukan hanya karena iman, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatannya. Iman pun, kalau iman yang hidup adalah iman yang harus ada perbuatannya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan, dan bukankah demikian, 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi memang kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, tapi iman itu iman yang harus hidup, yaitu iman yang ada perbuatan. Sehingga pada akhirnya di dalam gereja Roma Katolik diyakini bahwa engkau diselamatkan melalui iman dan perbuatan. Nah, di antara iman dan perbuatan ini harus ada balance. Makanya saya beri analogi saja supaya mudah ya. Seandainya kalau untuk orang itu mau diselamatkan, pahalanya dari perbuatan itu harus 100%. Maaf ya, 100 kilo gitu aja. Harus 100 kilo. Ini perumpamaan aja ya untuk memudahkan cara kita melihat. Maka orang itu imannya harus iman yang diyakini oleh gereja, diajarkan oleh gereja Katolik, iman itu. Lalu dia mempunyai perbuatan yang beratnya, gampangannya 100 kilo, orang itu akan masuk surga. Tetapi kalau orang itu iman tidak punya, perbuatan pun tidak punya, maka orang itu masuk neraka. Nah, seandainya orang itu imannya tetap iman Katolik, tetapi perbuatannya hanya 50%, berarti tidak cukup untuk masuk surga. Jadi dia belum bisa masuk surga. Tapi masuk neraka juga tidak, karena dia masih beriman Katolik. Lalu gimana ini? Nah itulah orang yang masuk di tengah-tengah. Masuk kepada api penyucian. Untuk nanti disucikan dan akhirnya bisa menggenapi apa yang kurang dari perbuatannya. Sedangkan orang yang perbuatannya itu melebihi target 100 kilo, umpamanya sampai 1000 kilo, orang ini memiliki rahmat berlebih. Dan rahmat berlebih itu disimpan dalam gereja dan dalam deposito rahmat milik gereja, yang hanya Sri Paus yang dapat membuat deposito ini, membuka deposito ini. Karena apa? Karena menurut ajaran Katolik, Sri Paus adalah pengganti Rasul Petrus yang kepada beliau diberikan kunci kerajaan surga. Beliaulah yang mempunyai kunci untuk membuka rahmat kelebihan daripada orang lain, dan orang yang mempunyai rahmat berlebih ini itu jadi santo atau santa. Jadi bukan sekedar masuk surga saja, karena ada rahmat berlebih, mereka jadi santo dan jadi santa. Jadi kalau gitu ada 3 jenis manusia di sini. Orang rahmatnya berlebih menjadi santo dan santa, dan rahmatnya itu disimpan di dalam deposito rohani gereja yang hanya Sri Paus yang dapat membuka. Supaya kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 17 ayat 18-19. Ya, dikatakan begini, Matius pasal 17 ayat 18 dan 19. Matius pasal 16 ayat 17-18 dikatakan,
17-18, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di dalam tafsiran gereja Katolik, berarti gereja itu didirikan atas dasar Petrus. Dan Paus di Roma itu adalah pengganti Petrus. Dan kepada Petrus ini dikatakan, ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mengikat di dunia itu artinya menyatakan orang dikucilkan, dinyatakan dosanya tidak diampuni. Ya. Melepaskan itu adalah akhirnya mengampuni. Ya. Itulah kunci yang diberikan oleh Kristus kepada Petrus, dan akhirnya kunci itu dimiliki oleh Sri Paus sebagai, dalam ajaran kita Katolik, sebagai satu-satunya pengganti Petrus. Nah, jikalau orang pahala perbuatannya itu mencapai 100 kilo yang disyaratkan itu, orang masuk surga. Dan kalau lebih dari 100 kilo, dia menyeramat berlebih, dia jadi santo. Bagaimana orang yang kurang? Masih tetap beriman Katolik, tetapi perbuatannya itu, pahala perbuatannya hanya 50 kilo gambarannya. Maka orang ini akan dimasukkan ke dalam api penyucian untuk disucikan dalam api ini, dengan ditambahkan rahmat, yang rahmat itu diambil dari rahmat berlebih dari orang-orang kudus tadi yang disimpan di dalam deposito rohani gereja, yang dapat diberikan oleh Sri Paus, karena Sri Paus yang dapat membuka kunci itu tadi. Dengan demikian Sri Paus dapat memberikan pengampunan dosa yang disebut sebagai indulgensia. Dan orang yang dia berada di api penyucian ini bisa mendapatkan pertolongan dari orang yang hidup, yaitu melalui doa, melalui berderma, melalui apa, dan terutama melalui kurban Ekaristi. Nah, inilah secara gampangannya gambaran mengenai api penyucian ini. Nah, mengenai dasar, nah sekarang bagaimana evaluasinya dari gereja Ortodoks? Ya, saya katakan tadi, gereja Ortodoks tidak melihatnya demikian ya. Jadi berbeda sekali dengan pemahaman gereja Katolik. Pertama, selama sebelum abad ke-11 ya, sebelum tahun 1107 atau 1160 Peter Lombard memulai membicarakan ini, selama itu tidak ada ini. Istilah api penyucian purgatorium itu tidak ada ya. Dan gereja Timur tidak pernah menggunakan istilah itu. Nah, dan itu menjadi konkret pada waktu zamannya Thomas Aquinas yang menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya api penyucian ini. Ya terutama karena ini sudah terjadi perpisahan tahun 1054 antara gereja Timur dan Barat. Perkembangan ini abad yang ke-12 ya. Berarti ya memang gereja Ortodoks tidak ikut berpartisipasi, tidak ikut-ikutan dalam apa yang diperkembangkan di dalam gereja Barat. Nah, bagaimana gereja Ortodoks menanggapi? Pertama, mengenai 2 Makabe tadi. Karena dalam gereja Ortodoks, kitab Makabe itu adalah kitab Anaginos Komena, di mana orang tidak boleh mengambil dogma apapun dari kitab-kitab itu. Maka secara kacamata Ortodoks, dasar dari 2 Makabe untuk menjadi dogma api penyucian itu tidak valid. Yang pertama. Yang kedua, kitab Makabe ini ditulis belum ada gereja Kristen. Ini kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi memang berdoa untuk orang mati. Sampai sekarang pun. Tetapi tidak ada dalam ide mereka tentang api penyucian. Tidak. Orang Yahudi melakukan doa orang mati, kalau saya tidak salah namanya kadis. Mereka doa untuk orang mati sampai sekarang. Tapi tanya orang Yahudi, percaya nggak api penyucian? Pasti mereka mengatakan tidak. Berarti kalau gitu, para sarjana skolastika abad yang ke-12 atau 11 ini membaca kitab Makabe bukan dari maksud penulisnya yang adalah orang Yahudi, tetapi membacanya dari kacamata teori mereka yang teorinya teori skolastika yang sudah dipengaruhi oleh iman Kristen. Berarti sebenarnya
Dari kacamata ortodoks, 2 Makabe 12 ayat 41-46 itu sendiri tidak berbicara apa-apa tentang api penyucian. Hanya tentang doa untuk orang mati yang dilakukan oleh orang Yahudi dan dilakukan oleh orang ortodoks, tapi dasarnya bukan karena api penyucian. Dasarnya karena apa? Karena cinta kasih. Ya. Coba lihat di bahasan saya tentang gerbang tol. Dasarnya kita kasih dan dasarnya karena ini belum pengadilan akhir. Jadi masih ada kemungkinan Allah menunjukkan pengampunannya, kemudian menunjukkan belas kasihannya. Ya, tidak ada ide api penyucian di situ. Nah terus yang biasa digunakan dalam hal ini ketika Gereja Roma Katolik menggunakan Matius 12 ayat 32 itu selaras dengan yang digunakan oleh Gereja Ortodoks, Matius 12 ayat 32. Dan ayat lagi yang sering digunakan untuk mendukung dari ajaran api penyucian ini atau purgatorium ini, kita baca juga di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-18. Kita baca demikian.